Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah muslim 231 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total jumlah penduduknya. Dan faktanya, dari jumlah muslim yang banyak itu, 65%-nya tidak bisa membaca Al-Quran. Ayah, bunda, di balik fakta yang memprihatinkan tadi, ada hal yang juga perlu kita perhatikan. Dan ini telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surat Fussilat ayat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Ini adalah pesan dari Allah, bahwa mereka juga berstrategi untuk membuat kita jauh dari pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Hal ini ditambah lagi dengan fakta bahwa hampir 80% umat muslim malu dan tidak mampu untuk belajar Al-Quran karena faktor usia. Maka wajar kalau umat muslim saat ini kalah di berbagai aspek dan bidang. Lantas, apakah yang harus kita lakukan? Jikalau kita tak mampu melawannya, apakah kita juga akan merelakan hal ini terjadi kepada anak-anak kita? Maka, cara terbaik adalah dengan membuat generasi penerus kita untuk kembali ke Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka. Lalu, bagaimana dengan kami-kami yang sudah tua? Belajar saja susah, tidak punya cukup waktu untuk memulai semuanya. Tidak adakah cara bagi kami untuk ikut jadi pejuang Quran? Ayah, bunda, selama ada niat pasti ada jalan. Selama kita ingin memperjuangkan agama Allah, maka akan selalu ada cara dan kesempatan yang dapat kita lakukan. Jika kita tidak mampu berjuang dengan jiwa, masih bisa berjuang melalui harta. Begitu juga sebaliknya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di Quran Surat At-Taubah ayat 41? Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Membangun rumah Quran menjadi salah satu pilihan terbaik bagi ayah bunda yang di usia saat ini tidak lagi memungkinkan untuk belajar Al-Quran dari awal. Akan ada banyak kebaikan dan kebermanfaatan yang dapat kita terima. Di antaranya, rumah yang awalnya kosong tidak ditempati dapat dimanfaatkan sebagai mesin amal soleh dengan cara menjadikannya tempat belajar Al-Quran yang pahalanya pasti mengalir untuk kita dan keluarga. Doa anak-anak soleh yang belajar di sana juga dapat menjadi amal jariah yang akan terus kita terima walau kita telah tiada. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkannya, kami telah menyiapkan semua pendukungnya sehingga untuk membangun rumah Quran jadi lebih mudah. Nantinya ayah bunda akan kami bantu mulai dari cara menyiapkan rumah Qurannya dari A sampai Z, cara merekrut pengajar terbaik, disiapkan pelatihan untuk pengajarnya, disiapkan modul metode belajar yang tidak hanya untuk anak-anak, bahkan juga bisa untuk lansia. Ayah bunda cukup menyiapkan tempat yang baik dan layak untuk anak-anak belajar Al-Quran. Bisa berupa rumah, ruko, ataupun ruangan dengan kapasitas yang cukup untuk anak-anak belajar. Semoga dengan tersebarnya rumah Quran ini di setiap kota dapat menurunkan angka buta huruf Al-Quran di Indonesia. Untuk info lebih lanjut, hubungi admin kami di nomor WhatsApp di bawah ini.